Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan tentu dengan jajarannya. Tim Kajian Ketatanegaraan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dengan tema Amandemen Undang Dasar 1945 untuk koreksi arah perjalanan bangsa. Acara dilaksanakan di Aula Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam acara tersebut dibuka oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Dr. Rudi Ratnamiharja. Dalam sambutan Ketua Tim Kerja Kajian Politik Ketatanegaraan DPD RI, Dr. Haji Ali Masori, menyampaikan harapan terhadap kegiatan ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang dapat membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak bangsa yang berkualitas untuk menjadi pemimpin bangsa. Adapun poin dari hasil diskusi ini adalah akademisi dan kampus bisa mendorong dan memberi masukan dan gagasan terhadap Amandemen Undang Dasar 1945. Dalam diskusi ini membahas juga wacana penguatan kelembagaan DPD RI sekaligus terkait mengenai presidensial threshold yang mensyaratkan harus 20% sehingga perlu dilakukan pembenahan. Diharapkan ke depan para akademisi dan kampus mampu memberikan masukan terkait sistem perpolitikan kita, terkait bagaimana membangun demokrasi yang berkualitas sehingga kelahiran pemimpin adalah milik bangsa, bukan milik elit politik. Tim Inspirasi News melaporkan dari Kampus Unila, Bandar Lampung. Sambutan ucapan selamat datang dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Haji Bustami Zainuddin, SPD MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan tentu dengan jajarannya. Saya sekaligus menghormati dan memperkenalkan kawan-kawan saya dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang hari ini berkunjung ke Provinsi Lampung. Pertama, pimpinan rombongan kami Pak Dekan adalah Dr. Ali Mansori. Beliau ini adalah Ketua Tim Kerja Ketatanegaraan khusus bicarakan tentang Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Beliau senator dari Sumatera Barat, orang awak ya. Saudara Pak Alirman ini banyak di sini. Yang kedua tentu bersama kami yaitu Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang juga Tim Ketatanegaraan yaitu Ibu Dr. Bedi Kanita Sitepu. Beliau dari Sumatera Utara. Kemudian juga Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah BWLD DPD RI yaitu Bang Kennedy. Nah, beliau juga tim kajian ketatanegaraan. Nah, begitu juga kami berdua. Yang pertama Pak Ahmad Bastian, beliau Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, juga tim ketatanegaraan ini, dan juga saya Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, juga tim di kajian ketatanegaraan ini. Bapak Ibu, para dosen, mahasiswa dan hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah syukur hari ini kami bisa berkesempatan hadir dan bekerja sama dengan Universitas Lampung, Pak Also, Bu Bedi Kanita dan kawan-kawan yang lain, Bang Ken,
Ini adalah kampus ini 6 tahun saya dididik di sini, tapi fakultas saya tidak di sini, di sebelah. Saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP. Ini harusnya jadi guru, tapi nggak tahu jadi bupati terus jadi DPD. Mudah-mudahan nggak salah langkah ini. Tapi ya ujung-ujungnya jadi guru juga lah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami pada hari ini tentu adalah bagian daripada menjalankan tugas konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang MD3 terkait dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita hari ini bersama-sama ya, selaku anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPD RI itu mempunyai tugas. Jadi kalau MPR ini ada paling nggak ada 6 tugas, tapi yang paling penting hari ini kita datang yaitu tugas, yaitu tadi merubah Undang-Undang Dasar. Jadi DPD ini bukan main-main tugasnya. Kalau dia sudah menjelma jadi MPR, dia bisa merubah Undang-Undang Dasar 45, mengangkat dan memerintahkan presiden, mengambil sumpah presiden. Ya, jadi kenapa posisi DPD itu memanggil presiden itu dengan sebutan saudara? Karena pada posisi itu DPD diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu selaku anggota MPR. Bapak Ibu hadirin sekalian, berkaitan dengan hari ini kita bicara soal amandemen ini, nanti akan Pak Dr. Alir Mansori yang mewakili kami semua di DPD RI akan menjelaskan substansi, reasoningnya, kenapa arah perjalanan bangsa ini perlu kita perbaiki dan sebagainya, perlu kita koreksi, dan ini tidak tabu untuk mengoreksi itu karena ada dasar hukumnya, kewenangan daripada MPR itu tadi. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, ini juga titipan sebenarnya dari kawan-kawan, teman-teman yang berasal dari partai politik yang tidak masuk dengan parlemen threshold. Karena mereka sendiri tidak ada di Senayan itu, tetapi ada di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Mereka ada semua, tetapi tidak ada di Senayan. Sehingga mereka sendiri untuk menyampaikan pesan ini di dalam Senayan ya karena nggak ada orangnya ya, karena mereka tidak masuk di dalam Senayan itu. Di mana mereka menaruh harapan pesan terhadap konstitusi ini ya melalui DPD ya, karena maaf ya, ada mungkin Hanura di daerah Lampung ini banyak anggota DPR-nya, DPRD-nya, tapi di Senayan dia nggak punya. Begitu juga Perindo, banyak dia di seluruh kabupaten kota Indonesia ini hampir ada dia, tapi dia nggak ada di Senayan, sehingga nggak mungkin dia melakukan perubahan itu karena dia nggak di dalam, nggak ada yang menyuarakannya. Itulah kenapa hadir DPD. Jadi DPD ini lepas dari sekat-sekat partai politik dan daerah. Jadi karena kita ini memang ya mengusung isu tentang kedaerahan daerah kita, dan ini menjadi penting. Karena salah satu nanti yang akan diulas oleh Pak Also soal calon perseorangan, karena ini juga pertanyaan dari teman-teman di daerah. Pak, kok bupati, gubernur bisa ya Pak ya? Kenapa ini kok DPR, di presiden tuh nggak bisa Pak ya? Ya kita perlu jelaskan ya, mungkin melalui media-media seperti ini. Ya, dan Pak, ada pertanyaan lagi, bagaimana Pak ya? Ini suara ini yang ada 3 juta, 5 juta, tapi karena nggak masuk 5%, masa hilang gitu saja Pak? Di pusat sana. Masa nggak ada wakilnya Pak? Nah kebetulan ada DPD, ya, mereka salurkan cerita ini ke DPD, ya kita harus jelaskan kepada publik. Nah oleh karenanya hari ini kita akan memantik sebuah isu yang menurut kita ini cukup menarik bagi dunia kampus, Pak Wakil Dekan, untuk dibahas. Karena kami juga butuh penguatan dari kawan-kawan akademisi, ya praktisi, mahasiswa, bahwa ini penting. Karena ini bukan ansih untuk kami periode ini, bukan. Ini untuk anak cucu dan negeri ini selama-lamanya, asal masih ada Indonesia. Jadi kita ingin membuat legacy sebenarnya di periodisasi ini untuk bagaimana supaya koreksi ini bisa betul-betul, jangan sering-sering koreksi gitu. Ini udah keempat Pak. Jadi mau mintanya kita ini, makanya keliling se-Indonesia dipimpin oleh ketua DPD itu supaya kita minta betul, betul. Ya, ini kalau kita mau koreksi ini, ya jangan berubah lagi lah. Ya, konon katanya Amerika itu baru 2 kali apa ya amandemennya. Ini kita ini
dari reformasi sampai hari ini udah mau yang kelima ini. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa kita bicarakan di forum yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya, khusus kepada Fakultas Hukum atas kesempatan bekerja sama ini. Kemudian juga para narasumber, terima kasih Dr. Yus, ya, kemudian yang lain-lain tentu pada hari ini. Dan mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan atas pertemuan ini. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bustami Zainuddin atas sambutan yang telah diberikan. Ya, hari ini kita DPD berkesempatan ke Universitas Lampung untuk dalam konteks membahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Bang Irman, ini bagaimana harapan ke depan sebenarnya terkait tentang upaya amandemen dan memperkuat kelembagaan DPD itu sendiri? Ya, harapan kita wacana perubahan konstitusi ini bisa terwujud. Nah, kepentingan amandemen ini bukan semata-mata soal DPD, tapi ini adalah menyangkut semua kelembagaan negara. Ya, makanya 7 rekomendasi MPR periode 2014-2019 itu menjadi penting untuk dilakukan evaluasinya. Pertama kan ingin ada semangat ya MPR, termasuk suara-suara di luar MPR itu menginginkan bagaimana kembali menghidupkan garis-garis besar pada haluan negara itu. Yang kita sebut dengan sekarang pokok-pokok haluan negara. Nah, kemudian mungkin mulai juga menyadari anggota MPR ya ingin menata kembali kewenangan MPR itu sendiri. Karena memang kewenangan MPR pasca perubahan konstitusi hanya 3. Pertama, merubah dan menetapkan konstitusi. Ya kan? Kemudian yang kedua itu adalah melantik presiden. Jadi sangat minimalis sekali kewenangan yang dimiliki oleh MPR itu. Jadi mulai ada kesadaran itu. Ya, tapi kan ada persoalan. Kalau MPR diberikan kewenangan membuat garis besar haluan kan atau PPN itu sendiri, sementara sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah, tetapi ini bisa nanti ada kesepakatan yang bisa dibuat diatur secara teknis. Dan kemudian baru masuk ada keinginan menata kembali kewenangan DPD. Karena dianggap kewenangan DPD ini dalam konstitusi ya dikatakan sumir bisa sumir ya. Misalnya di pasal 22 ayat 1 itu DPD itu kan dapat kepada DPR mengajukan rancangan undang terkait otonomi daerah. Rasa dapat nah, itu yang dapat ini ternyata ditafsirkan tidak harus. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ini bukan kewenangan. Ya, padahal di putusan MK 92 2013 itu mengatakan sudah ditafsir bahwa kata dapat itu sepanjang DPD menggunakan haknya itu adalah kewenangannya. Nah, jadi bahwa wacana amandemen ini bukan semata-mata soal DPD, tapi adalah ini persoalan bangsa dan negara. Ya. Kita ingin menata bagaimana lembaga-lembaga negara ini ya memiliki kewenangan fungsinya betul-betul bisa penjelmaan seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Seberapa optimis Bang Alirman setelah Pak Ketua juga roadshow ke berbagai daerah, kemudian tim kajian juga beberapa kali mengadakan FGD di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, seberapa optimis upaya amandemen ini bisa dilakukan pada kesempatan yang kalau dekat kita ini? Secara kelembagaan memang perlu kesepakatan politik yang kolektif. Tetapi kalau ditanya saya secara pribadi, ya ada spirit, ada semangat perjalanan politik yang kita lakukan. Ya kita berharap ini bisa terwujud. Nah tentu tidak bisa DPD sendiri. DPD hanya 136, sebelah ada 575. Ya untuk itu memang yang lebih penting kan sekarang tuh bagaimana kerja politik melakukan lobby politik kepada praksi-praksi dan partai politik yang ada. Karena DPD tidak bisa sendiri. Dan hal ini adalah merupakan kerja politik yang berat, tapi harus dilakukan. Siap. Ya. Terima kasih. Dan harus optimis, tidak boleh tidak optimis. Terima kasih. Terima kasih Mas Gil. Ya, demikian tadi wawancara sedikit dengan Bang Alirman, Ketua Tim Kajian Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kita optimis upaya amandemen ini bisa terwujud demi kepentingan bangsa Indonesia
menuju arah yang lebih baik. Terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.